Dan pada kesempatan yang berbahagia dan juga istimewa ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan bangga memberikan anugerah tertinggi ini kepada sosok yang luar biasa. Penghargaan Wirakarya Aditama merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada tokoh kepeloporan atas karyanya yang tiada henti untuk membangun bangsa. Penghargaan ini juga diberikan kepada profesor yang sudah purna tugas. Selain itu, setelah purna tugas, perlu dilihat juga dedikasi yang diberikan selama 10 tahun pasca purna tugas. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, bahwa terpilihnya Profesor Sudrajat Djiwandono dirasa pas sesuai kriteria tersebut. Penghargaan Wirakarya Aditama ini adalah salah satu-satunya di FEB, penghargaan tertinggi untuk sivitas akademika, khususnya dosen, yang memiliki karya, dedikasi, dan juga pengabdian yang luar biasa. Penghargaan ini diberikan kepada orang yang sudah bergelar profesor, dan dia nggak hanya berdedikasi mengembangkan keilmuan, tetapi juga mempraktekkan ilmunya atau mengabdi kepada bangsa negara menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan. Nah, ini yang menurut saya Pak Derajat ini memiliki keduanya. Beliau sangat dedicated sebagai seorang cendekia, sebagai seorang dosen dalam pengajaran. Tadi sudah didengarkan sendiri kan, banyak testimoni. Beliau adalah salah satu pengajar yang luar biasa, sangat passion dengan bidangnya. Di sisi lain beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis, Menteri Muda Perdagangan dan juga Gubernur Bank Sentral. Dan beliau itu mengabdikan diri atau mengaplikasikan ilmu di dalam konteks pengambilan kebijakan. Dan setelah selesai dari Gubernur Bank Indonesia, beliau kembali lagi sebagai salah seorang pengajar yang sangat passionate. Ini menurut saya yang saya kagumi ya, walaupun saya tidak pernah mengambil kelas Pak Derajat Djiwandono, tetapi saya selalu membaca tulisan-tulisan beliau dan kiprah beliau. Menurut saya ini adalah salah satu contoh dosen atau cendekia yang menjadi role model lah bagi generasi muda atau orang-orang yang berkarir di perguruan tinggi. Karena kita penghargaan ini diberikan kepada profesor yang harus sudah purna tugas. Nah, setelah purna tugas itu kita juga lihat 10 tahun setelah purna tugas itu beliau masih aktif atau tidak. Artinya memang ini tidak segampang yang diberikan kepada semua profesor, tetapi hanya orang-orang atau profesor yang memiliki dedikasi, konsistensi, persistensi di dalam konteks pengembangan ilmu, pengajaran, passionate, dan juga mereka harus membuktikan diri mengaplikasikan atau mengabdi buat kemajuan bangsa dan negara ini secara real gitu. Nah, nanti ke depan memang selama ini kita berikan kepada mantan-mantan pejabat negara, menteri atau level-level tinggi gitu. Tetapi ke depan kita harus perluas bahwa kontribusi kepada pengembangan masyarakat itu nggak hanya di situ. Penganugerahan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, serta ada pula Hasim Joyo Hadi Kusumo, adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang didampingi sang istri. Serta dihadiri juga oleh putra dari Bapak Sudrajat Djiwandono, yakni Bapak Budi Satrio Djiwandono, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang juga keponakan dari Bapak Prabowo Subianto. Kedepannya, penghargaan juga akan diberikan kepada Profesor Anwar Nasution dan Profesor Adrianus Moy. Di sisi lain, Sudrajat Djiwandono, penerima Anugerah Wirakarya Aditama 2024, mengungkapkan merasa sangat diapresiasi dengan terpilihnya dirinya. Ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar dan pendidik ya, sejak diberitahu bahwa saya akan menjadi penerima anugerah Wirakarya Aditama ini, sudah memberikan sesuatu rasa senang dan bersyukur gitu, bahwa apa yang saya lakukan selama ini cukup dihargai, bahkan oleh fakultas diakui dan diberikan sesuatu tanda untuk penghargaan. Jadi ya, sebagai manusia biasa saya tentu senang, bersyukur bahwa saya sendiri memang orang yang compassion saya itu mengajar dan mendidik, dan itu boleh dikatakan merupakan janji diri saya. Orang yang mau menjadi guru besar itu harus
menerima gajinya sedikit dan seterusnya, tapi ya oke-oke aja. Melihat hal ini, Nusantara TV akan berperan aktif dalam bidang akademisi sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang intelektual. Ya, pastinya kita dari Nusantara TV akan berperan aktif, terutama di bidang akademisi ya. Karena kita tahu akademisi ini menjadi cikal bakal dibentuknya sumber daya manusia yang intelektual, berkapasitas, dan juga menghasilkan SDM yang qualify, terutama dapat digunakan di Republik ini. Jadi bagaimana kita bisa saling bertumbuh, baik itu Nusantara TV maupun Universitas Indonesia, saling memberikan sinergitas untuk membangun bangsa ke depannya. Adanya penganugerahan ini dapat memberikan contoh bagi generasi muda dan juga masyarakat yang menekuni bidang yang serupa.